Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita melihat fenomena Yusuf Mansur ini, kita lihat sebagai pemerkosaan terhadap ajaran Islam dan mencoba mencari duit dengan ilmu sedekah. Yusuf Mansur dengan jurusannya, tapi kali ini dilanjutkan pula oleh anaknya, Wirda Mansur. Putrinya yang paling tua tampaknya sangat pede dengan cerita-cerita sedekah. Gue langsung bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta. Dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian kalau punya rezeki lebih gitu. Dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting, di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu." Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semuanya sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, "Ya Allah, mobil," gitu. Gue bilang bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, "Kak, ada tamu nih gitu ke rumah." Terus gue disuruh nemuin, kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, "Saya punya 530. Gue langsung gini kan, "Oh, seri 5 ya?" Gue bilang gitu. Terus kata beliau, "Iya, seri 5. Kemudian beliau nunjukin fotonya, isi interiornya segala macam. Terus gue tanya, "Oh, ini tahun berapa Om?" Gue bilang gitu. "Oh, ini keluaran terbaru gitu. Wah, mewah banget ini," kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, "Oh iya bagus tuh seri 5. Dan ternyata beliau langsung bilang gini buat gue gitu, "Udah, kamu pakai aja, udah buat kamu." Gue disitu bener-bener speechless. Gue kayak gitu loh, aduh masa sih gitu kan. Dan itu harganya 1,4 M, gue tahu persis. Dan kenapa gue bilang gue tahu persis, karena itu yang gue lihat dari kemarin. Ya Allah, itu yang gue lihat dari kemarin guys, parah banget. Itu yang gue liatin terus di Instagram, itu yang gue bawa test drive di showroom, itu yang gue solawatin dan segala macem. Ternyata itu yang gue dapat. Astagfirullahaladzim, gue kayak aduh masa sih gitu kan. Dalam video yang terakhir yang kita lihat, itu dia enak sekali berbicara. Saya sedekahkan ke bapak 50 juta. Lalu sorenya Toto sudah dibalas mendapat mobil BMW dan cerita lain. Itu dia ceritakan mendapat balasan 700 kali. Itu dibayar kontan oleh Allah. Kita ngasih Allah, Allah ngasih kita. Ini kalau kita komentari dari sisi ilmu agama yang ada rujukannya, ini jelas sekali. Yang pertama, Wirda Mansur tuh nggak ngerti, dia belum kapasitas, dia mesti belajar yang benar gitu. Nggak boleh yang sekedar nangis-nangis, saya sedekahin, sore-sore sudah dibayar oleh Allah, nggak gitu. Sebenarnya perlu kita lihat, yang pertama, kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Kalau sedekah, ya orang tua itu bukan objek yang disedekahi,
Tapi orang tua itulah tanggung jawab anaknya. Zahiran wa batinan. Secara detail disebutkan, ya, kewajiban anak terhadap orang tua itu misalnya patuh dan taat kepadanya. Seorang anak wajib patuh dan taat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya manggil, dia mesti datang. Kemudian anak juga mesti merawat orang tua. Termasuk nanti menutupi aib orang tua. Kalau orang tua ada hutang misalnya, anaknya banyak duit, itu kewajiban anaknya membayar hutang orang tuanya. Orang tuanya punya nazar, ya dia tidak kesampaian menunaikan nazarnya. Anaknya mampu gitu, maka dia wajib menunaikan nazar orang tuanya. Dia tidak sedekah namanya. Misalnya nih, orang tuanya bernazar pengen naik haji. Tahu-tahu belum kesampaian, meninggal. Anaknya nanti ada duit, ya maka dia boleh menunaikan nazar orang tuanya, bahkan membadalkan haji untuk orang tuanya. Jadi biar agama ini nggak campur-campur, nggak salah-salah. Ini saya sedekahkan ke bapak. Pertama itu dari sisi sedekah itu sudah salah. Yang kedua salahnya lagi itu dibalas langsung oleh Allah. Kalau kita ngasih kepada Allah, Allah ngasih kita. Itu memang hubungan hamba dengan Khalik itu hubungan kasih mengasih. Terus kalau hamba nggak ngasih gimana? Nggak kasih oleh Allah gitu. Itu akan bertentangan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Akidah itu. Nggak ada cerita kalau nggak ngasih, kalau manusia kafir gimana? Dia membelakang kepada Allah. Terus Allah langsung menghazab gitu. Enggak begitu. Jadi janganlah agama ini kita diperkosa pemaknaannya untuk mendapatkan uang. Oh sedekah, enggak begitu. Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, bersedekah itu kepada 8 kelompok. Ya, di antara kita sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kan? Dan seterusnya, dan terakhir ditutup ayat itu faridatan minallah wallahu alimun hakim, sebagai kewajiban dari Allah. Dia Allah mewajibkan dikasih ke 8 pintu ini. Jadi nggak ada tuh cerita seka orang tua kewajiban. Misalnya orang tuanya kayak sekarang nih, Wirda Mansur kalau seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya didemo oleh jemaah kota wisata Cibubur, masih tampil dong, datang ke sana itu. Bapak-bapak, ini saya putrinya Yusuf Mansur. Katanya orang tua saya banyak utang. Dicek kebenaran, bayar. Itu baru seorang anak yang mengabdi. Bayarin utangnya. Berapa utangnya? Oh begini, kami ini berinvestasi lo, dijanji oleh bapakmu kita dapat keuntungan sekian. Modal yang kami setorkan 55 miliar misalnya. Ya udah dibikin rapat gimana mengembalikannya. Itu baru seorang anak yang berbakti. Bukan pula melanjutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Terus mengajak masyarakat, saya bersedekah di siang hari, sore sudah dibalas dapat mobil BMW. Itu mah pengulangan dari cerita-cerita yang sudah basi. Yusuf Mansur bilang, saya tinggalkan. Nanti rupanya dilanjutkan oleh anaknya, oleh Wirda. Saya kira itu akan ditolak kita menolak ini dalam beberapa hal gitu. Yang pertama, dari segi doktrin ajaran itu tidak ada begitu. Silakan dibuka Al-Quran, hadis, tafsir itu nggak ada yang begitu. Yang kedua, dalam prakteknya itu tidak mungkin terjadi. Coba ya, kalau memang iya Wirda misalnya sedekahan ini 5 miliar ke bapak gitu. Sebulan bisa nggak bapak mau ngasih misalnya 10 hotel gitu? Kalau iya, bisa nggak? Jangan pula nanti diulang cerita ngawur gitu. Kita bersedekah, ibu-ibu bersedekah. Nanti pergi ke pasar, tukang ikan ngasih nggak usah bayar. Malah yang lebih tragis lagi ucapan Yusuf Mansur, Allah sendiri yang masakkan ikannya di dapur. Itu kan ngawur itu. Di segi akidah juga berat itu pelanggaran. Allah memasak gitu.
Allah masakin ikan yang lantas ditaruh ke meja makan kita dalam keadaan makanan yang utuh. Astagfirullah, ini kebahlulan apa ini yang terjadi pada umat ini nih? Kok ada tokoh seperti ini pemahaman agamanya dan dibenarkan oleh sebagian orang gitu. Jadi kita mau mengungkap hal ini bukan karena apa-apa, ini penyimpangan terhadap ajaran Islam. Nggak ada dan nggak mungkin ada. Secara dalil tidak bisa diterima, secara akal juga ditolak. Dan secara fakta mana gitu. Itu korban-korban yang dibuat oleh orang tuamu, wahai Wirda. Kalau seorang anak yang berbakti itu membayarkan hutangnya, benar nggak hutang bapak gitu. Bukannya kabur. Begitu. Bayarin gitu. Nih, di mana lagi dia punya masalah gitu. Bayarin. Nah, itu memang diajarkan oleh agama kita. Kemudian sisi lain lagi kewajiban anak itu, kata Buya Hamka dalam bukunya itu, dia menyebutkan yaitu menyambungkan silaturahmi terhadap teman-teman bapak. Ini siapa nih ustadz yang selalu teman bapaknya? Datangi. Dijaga silaturahmi, baik teman-teman bapak maupun saudara-saudara bapak. Itu memang kewajiban dari anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi agama biar tidak kita bikin ngawur-ngawuran gitu. Atau di dalam cerita ayat ini bikin tidak diceritakan dalil abal-abal gitu. Itu merusak kepada ajaran Islam, merusak orang mendengarkan Islam, dan merusak orang-orang yang mempromosikan Islam seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya Wirda yang masih kecil ya belajarlah agama ini dengan benar, ikhlas karena Allah. Jangan menyeleweng-nyelewengkan maksud dan arti agama walaupun diiringi nanti dengan tangis-tangis. Karena kebenaran itu adalah kebenaran, dalil itu adalah dalil yang tidak bisa dimainkan oleh siapapun. Terima kasih apa yang kita sampaikan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.